Untuk reaksi penggaraman ini sebenarnya membutuhkan pemahaman akan siapa saja yang terkait sama reaksi penggaraman ini. Yang pertama itu adalah asam basa. Pada saat kita belajar di kelas 10, ada tabel kation anion yang harus dihafalin. Jadi ini adalah kation, ini adalah anion. Kation dan anion yang harus dihafalin itu adalah untuk yang kation itu dari nomor 1 sampai nomor 25 itu harus dihafalin karena itu akan ngefek ke tata nama kali ini. Sementara untuk yang anion itu dari nomor 1 sampai 30 itu sebenarnya mutlak dihafalin. Meskipun sebenarnya lebih banyak daripada itu ya, kation sebenarnya masih ada lebihannya. Terus kemudian anion ini kalau kita lihat tuh ada banyak sekali, ini ada 50, 30 mutlak, agar supaya pada saat ngasih nama itu nggak terlalu susah. Nah, pada saat kita belajar tentang asam basa itu efeknya itu dari kation atau anion yang terpilih. Pada saat kita belajar untuk asam, kationnya itu selalu adalah H+. Sementara anionnya itu apapun dia, yang penting dia bukan OH-, O2- sama H-. Jadi kalau kita lihat di tabel kation anion kan dia ada yang nggak masuk, jadi jangan pilih ini, jangan pilih ini, dan jangan pilih H-. H- ada di bawah ya. Saya taruh di bawah di nomor 31 sebenarnya. Pilih apapun dia boleh, asal bukan yang OH-, O2- sama H-, dan itu adalah asam. Pada saat kita bicara tentang basa, itu sebaliknya. Jadi kalau untuk asam itu petunjuknya itu adalah dari sisi kation, basa itu petunjuknya itu dari sisi anion. Untuk kationnya apapun dia, asal dia bukan H+. Dan ini ada namanya. Anion ini namanya adalah ion sisa asam. Biasanya kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk simbol, ini tuh dipakai simbol X atau Z. Jadi untuk asam kita bisa tulisin dia sebagai HX atau HZ, itu adalah asam valensi 1. Kita bisa tulis H2X atau H2Z. Sebagai valensi 2 kita bisa tulisin H3X atau H3Z, itu sama aja. Sementara kalau untuk basa itu dinamakan sebagai ion logam, tapi di sini juga ada selain logam, yaitu adalah NH4+. Itu adalah basa. Dan untuk simbol biasanya dia pakai simbol L atau M. Jadi kita bisa tulis basa valensi 1 adalah LOH atau MOH. Basa valensi 2 kita bisa tulis LOH 2 kali atau MOH 2 kali. Basa valensi 3 kita bisa tulis LOH 3 kali atau MOH 3 kali. Itu oke aja. Jadi dia fiktif ya, nggak ada logam L di sistem periodik unsur atau nggak ada logam M di sistem periodik unsur. Nah, sementara untuk garam ini adalah paduan antara asam sama basa. Jadi sebenarnya yang kation itu adalah ion logam atau NH4+, sementara anionnya itu adalah ion sisa asam. Jadi simbolnya bisa banyak, bisa LX, bisa LZ, atau bisa MX, atau bisa MZ. Itu kalau dia itu valensi 1. Jadi bisa variasi antara L, M, X, sama Z. Nah, sedangkan untuk yang lain kayak seperti oksida asam atau oksida basa, itu sebenarnya berasal dari paduan mereka. Oksida asam itu adalah cikal bakal asam. Oksida asam itu berasal dari persenyawaan antara unsur-unsur non-logam sama oksigen. Jadi non-logam sama oksigen ini kita bisa tulisin dia sebagai oksida non-logam atau kita bisa tulisin dia sebagai oksida asam. Oksida asam kalau misalkan kita tambahkan sama air sedikit aja, dia akan jadi asam. Jadi ini adalah cikal bakal asam, calonnya asam. Misalnya kita punya non-logam tertentu, karbon, kalau misalkan dia itu bereaksi sama oksigen, maka dia akan muncul karbon dioksida. Nah, ini memang oksida asam. Atau kita punya nitrogen sama oksigen, dia bisa muncul ada banyak, nitrogen N2O3, dia juga bisa muncul N2O5 dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada tabel-tabel untuk oksida asam. Saya bisa tunjukin di sini, ini adalah oksida asamnya. Ini oksida asamnya, ini adalah asamnya. Nah, bagaimana cara menjadikan oksida asam ke asam? Caranya adalah ditambahin sama H2O, tinggal tambah biasa. Jadi kalau misalkan CO2, kalau kita tambahin H2O, kan dia akan terbentuk asam. Nah, asam itu kan hanya ditulis di depan. Jadi cara nulis H-nya di depan, kan ada 2. Terus kemudian berikutnya ada C, C-nya cuma 1. Terus kemudian O-nya ada 2 ditambah sama 1, berarti CO3. Misalnya saya ambil lagi
N2O5. Kalau kita tambahkan dengan H2O, berarti nulisnya hanya di depannya H2, N-nya ada 2, O-nya ada 6. Nah, sekarang tinggal dikecilin HNO3. N2O3, asamnya adalah, salah ngitung ya, N2O, oh saya ngambil bawahnya, N2O5 berarti yang ini HNO3. Kecuali 3, PAS, SB sama B. Jadi kalau misalkan kita punya P, kecuali P, AS, SB dengan B, itu ditambahin dengan 3H2O kalau kita mau jadiin asamnya. Contoh, kita punya P2O3, kita mau jadiin asamnya dia, berarti kita harus tambahin 3H2O. Berarti hanya ada 6, 3 kali 2, P2, O-nya berarti ada 6, karena ini kan O-nya ada 3, sementara ini 3 kali 1. Kalau kita sederhanain bagi 2, H3PO3. Mana tadi? P2O5. Ya, P2O3 ini jadinya H3PO3. Jadi PAS, SB sama B itu ditambahin dengan 3H2O. Itu untuk oksida asam dan asam. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari yang oksida basa, ya sama aja. Oksida basa itu adalah cikal bakal basa. Jadi kalau misalkan kita punya oksida basa itu berasal dari persenyawan antara logam dan oksigen, atau kita bisa sebut sebagai oksida logam. Oksida logam sama oksida basa sama aja. Oksida basa kalau kita tambahkan dengan air, maka dia akan muncul basa, dan oksida basa ini biasanya dia bentuknya itu solid, sementara kalau oksida asam itu bentuknya itu gas. Itu asam dan basa. Kalau mau lihat, bisa lihat di sini ya, oksida basa. Nah, ini contoh daripada oksida basa, logam sama oksigen. Nah, ini adalah rumus basanya. Cara nambahnya sama ya, yaitu adalah ditambah dengan H2O. Kalau misalkan kita punya Na2O, kita tambahkan dengan H2O, karena dia itu munculnya akan basa, berarti O sama H-nya di belakangnya. Nah, sekarang kita tulis logamnya dulu. Na-nya ada 2, O-nya ada 2, H-nya ada 2. Nah, kita bagi 2 dulu, hasilnya adalah NaOH, kecuali Fe. Fe ini kalau misalkan kita mau jadiin basa, itu ditambahin dengan 3H2O. Itu kalau dia mau jadi basanya apa. Bisa dicoba masing-masing ya. MgO tambahin H2O, bener nggak hasilnya itu, dan seterusnya. Itu oksida basa. Nah, sekarang kalau untuk logam, di sini kan ada beberapa reaksi. Logam itu ya berarti yang sendirian. Contohnya kayak seperti Fe, Na, dan seterusnya. Jadi reaksi-reaksi yang kita pelajari itu ada berapa nih? 10, 11, 12. Dan masing-masing itu sebenarnya ada pengklasifikasiannya. Reaksi pembentukan garam ada 5, reaksi dekomposisi. Dekomposisi itu perubahan komposisi, tapi ini komposisi tunggal. Yang ini adalah dekomposisi ganda. Kita lihat satu persatu ya. Kalau untuk reaksi yang asam tambah basa, hasilnya garam tambah air, ya berarti sebenarnya ini tuh nggak dikasih. Kita harus nyari tahu sendiri untuk level kelas 11. Nah, caranya adalah, misalnya saya ambil yang kedua, HNO3. Untuk yang senyawa yang reaktan, itu biasanya dia bentuknya itu adalah aki. Ingat beberapa fase, ini ada gas, ada liquid, ada larutan, terus kemudian ada solid. Ini padat, ini gas, ini liquid. Jadi nggak ada pelarutnya. Kalau ini ada pelarutnya. Dalam hal ini adalah air. Kalau HNO3 kita tambahkan dengan BaOH 2 kali, aki. Nah, sebenarnya dia terjadi pertukaran antara ion-ion. Jadi kalau misalkan kita mau mencari ion-ionnya, jadi harus tahu ya cara mengionisasi ya. H+ sama NO3-. Nah, ini adalah Ba2+ ditambah sama 2OH-. Jadi kalau nggak bisa mengionisasi berarti nggak bisa ngerjain ya. Dari sini ke sini ditambahin, ini ke sini ditambahin, tapi koefisien ini nggak usah disertakan. Jadi kalau misalkan kita mau nyari NO3- sama Ba2+, berarti hasilnya adalah BaNO3 ditambah dengan H+ sama OH-, H2O. Fasenya harus ditulis ya untuk level kelas 11 ini. Nah, bagaimana cara menuliskan fase? Nah, yang kita perlu tahu adalah BaNO3. Nah, di sini kita perlu ngafalin yang namanya tabel kelarutan daripada garam. Tabel kelarutan dari garam ini kita tinggal melihat daripada ion negatifnya dia. Kecuali senyawa-senyawa tertentu yang dia itu pakai kelarutan garam alkali.
Tadi yang kita mau tahu apa? BaNO3 dua kali kan ya? Mana tadi? Nah itu BaNO3. Oh, ini kurang kan ya? Ba2 plus tambah NO3 min berarti hasilnya adalah BaNO3 dua kali karena dia harus dikali 2 kan? Ini kan kali 1, ini kali 2. BaNO3 dua kali berarti kita ngelihatnya ion yang NO3. Tinggal ngelihat kelarutan di dalam air. BaNO3 dua kali, kita tinggal ngelihat yang bagian belakang ini. Kalau dia itu mudah larut, berarti fasenya adalah aki. Kalau dia sukar larut, fasenya itu adalah solid. Jadi kita tinggal lihat NO3, mana NO3? Kok nggak ada? NO3. Loh, atau di ureannya. Kayaknya saya taruh di mana ya ureannya. Nah ini urean garam nitrat. Semua garam nitrat, NO3 kan namanya nitrat. Ini larut, berarti dia bentuknya adalah aki. Jadi BaNO3 ini kita bisa tulis fasenya di sini. Fasenya adalah larut. Ini tulis aki, terus kemudian di setarain kayak seperti kelas 10. Jadi ini kali 1, ini kali 2, ini kali 1, ini kali 2. Nah ini namanya adalah persamaan reaksi dalam bentuk molekul. Kalau kita mau tulisin dalam persamaan ion, berarti ini harus diubah ke dalam bentuk ion. Jadi cara nulisnya gini, HNO3 berarti kita harus pecah dulu, H plus sama NO3 min, ini kan tadi nggak ada duanya, terus kemudian kita kali 2, karena koefisien depannya adalah 2. Berarti kita tinggal tulis 2H plus aki ditambah sama 2NO3 min aki ditambah sama ini koefisien depannya 1 ya. Berarti Ba2 plus aki, yang aki kita bisa pecah ya, kalau yang solid gas sama liquid kita nggak bisa pecah. OH-nya ada duanya kan, terus kemudian dikali 1 berarti hasilnya 2 OH min aki, terus kemudian hasilnya adalah BaNO3 1 Ba2 plus aki ditambah sama 2NO3 min aki, terus kemudian ditambah dengan 2H2O. Kita nggak bisa pecah karena dia bentuknya adalah liquid. Kalau kita mau nulis dalam bentuk persamaan ion bersih, berarti dari persamaan ion yang tadi, yang sama itu kita hilangin, jadi nggak usah ditulis lagi. Kayak seperti Ba2 plusnya kita nggak usah tulis, terus kemudian kayak seperti NO3 minnya kita nggak usah tulis, jadi kita tinggal tulis gini, 2H plus aki ditambah sama 2OH min aki, hasilnya adalah 2H2O liquid. Itu adalah persamaan ion bersih. Kemudian untuk yang nomor 2, kalau kita mau nyari yang oksida asam tambah basa sebenarnya hampir sama ya. Oksida asamnya ini kita harus ubah ke dalam asam dulu. Misalnya kita punya contoh CO2 ditambah sama NaOH. Ini kan dia bentuknya kan aki, ini kan bentuknya gas, berarti CO2-nya itu kita harus tambahkan dulu menjadi asam, berarti kita punya H2CO3. Nah baru kita pecahkan, dia akan muncul 2H plus sama CO3 2 min. Ini ada Na plus sama OH min. Ini kita tinggal tukerin, ini tinggal dicoret, berarti hasilnya adalah Na plus sama CO3 2 min, hasilnya adalah Na2CO3. Kita tinggal lihat fasenya apa, liquid atau solid, atau liquid aki atau solid, terus kemudian ditambahin dengan H2O. Saya agak cepat ya, karena kurang lebih hampir sama. Oksida basa sebenarnya nggak usah kita tambahkan H2O, meskipun tambahin juga nggak masalah. Misalnya kita punya Na2O ditambah sama H2SO4, cuma kita harus ingat ya, kalau misalkan mau ditambahin sama air boleh, maka jangan lupa dia akan jadi basa ya. Oksida basa tambah air, dia akan jadi basa. Jadi OH-nya ada di belakang. Jadi kalau misalkan kita tulisin H2O, dia akan jadi basa. Nanti akan jadi Na2O2 sama H2, jadi dia bisa dikecilin jadi NaOH. Nah ini kita bisa tulisin, nggak cukup tempatnya, saya agak geser lagi, dia akan muncul Na plus sama OH min. NaOH berarti di sini akan dipecah jadi Na plus dengan OH min. Kemudian untuk yang H2SO4 kita tinggal pecah. Di sini akan muncul 2H plus sama SO4 2 min. Ini sama ini
koefisiennya nggak usah, Na plus sama SO4 2- berarti akan jadi Na2SO4 ditambah dengan H2O. Atau sebenarnya kita juga bisa langsung asal ingat bahwa kalau misalkan kita tambah ini 2Na plus ditambah O2-, ini 2H plus sama SO4 2-, nah ini sama ini tuh H2O, ini sama ini dia akan jadi Na2SO4, jadi hasilnya kan sama dengan itu. Oksida basa sama oksida asam sama basa, caranya juga hampir sama. Oksida asamnya harus diubah ke asam ya, SO3 ditambah sama H2O, berarti nanti akan jadi H2SO4 ditambah sama basa. Basanya itu, oh ini contohnya nggak cocok ya, harusnya kalau bahasanya itu kita harusnya tulisnya kan ini oksida asam, coba kita lihat ya, asam tambah basa udah, oksida asam tambah basa udah, oksida basa tambah asam udah, ini berarti salah, seharusnya salah ketik di sini, ini harusnya oksida basa. Berarti kalau misalkan kita punya oksida asam, kita harus pecah, kita harus tambahin dengan H2O dulu. Sementara yang kalau K2O enggak, ini langsung 2K plus sama O2-, ini kita harus pecah supaya dia itu bisa muncul ion-ionnya. Nah baru ini tambahin ini, hasilnya cuma garam aja, nggak ada airnya. Kemudian untuk reaksi yang kelima, berarti kita harus di sini agak beda karena ini adalah NH3 sama asam. Ya sebenarnya pada saat kita reaksiin NH3-nya itu kita tinggal ubah menjadi NH4+, terus kemudian dia direaksiin sama anion daripada asam. Berarti hasilnya kayak ini nggak usah. Nanti akan muncul garam amonium, ini selalu Aki. Atau kalau kita lihat di tabel itu juga sama ya, dia fasenya adalah Aki. Nih, garam amonium semuanya itu larut. Kemudian untuk yang reaksi berikutnya, namanya adalah reaksi dekomposisi tunggal. Ini beda, karena dia itu semuanya itu berlaku untuk logam. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih detail, dia ada reaksi antara logam dengan asam atau garam. Ini logam sama asam, ini logam sama garam. Untuk reaksi yang dekomposisi tunggal yang pertama, ada syaratnya. Jadi logam ini sama asam non-oksidator. Asam non-oksidator itu siapa? Yaitu adalah selain yang asam oksidator. Asam oksidator ada 3 ya, yaitu adalah H2SO4 pekat, HNO3 encer, dan HNO3 pekat. Jadi selain ini itu dinamakan sebagai asam non-oksidator. Ada syaratnya, yaitu adalah logamnya itu harus lebih aktif daripada H. Jadi maksudnya logamnya itu harus yang di sebelah kiri H dari deret volta. Ini cara ngafalinnya kalau mau tahu untuk urutan yang sepanjang ini. Logamnya harus terletak di sebelah kiri, asamnya itu bukan asam oksidator, terus kemudian garam yang muncul adalah garam valensi rendah. Kayak misalnya kita punya timah kan ada Sn+2 sama Sn+4. Berarti yang muncul di hasil itu adalah Sn yang +2. Contohnya misalkan kayak gini, kita punya magnesium ditambah sama asam sulfat. Nah magnesium kan terletak di sebelah kiri H dalam deret volta kan. Ini namanya adalah deret kereaktifan logam, ini magnesium, ini H, berarti dia bisa bereaksi. Ini kita tinggal ionisasi 2H plus sama SO4 2-, sementara magnesium itu kalau jadi ion kan Mg2+. Nah ini bereaksi sama dia. Hasilnya adalah garam O ditambah sama H2, berarti ini hasilnya adalah MgSO4, tinggal nyari tahu fasenya di tabel tadi ditambah sama gas hidrogen. Tapi kalau misalkan dia itu ditambah dengan asam oksidator, asamnya itu khusus ini aja, logamnya itu nggak boleh PT sama AU. Yang lain boleh. Garam yang muncul adalah garam dengan valensi tinggi. Kalau misalkan kita punya Sn+2 sama Sn+4, yang muncul adalah Sn yang +4 ditambah sama H2O ditambah sama gas. Gasnya tergantung daripada asam oksidatornya. Asam oksidatornya itu H2SO4, gasnya muncul SO2. Asam oksidatornya HNO3, muncul gasnya NO, dan seterusnya. Reaksi yang ke-8 ini kadang-kadang diajarin, kadang-kadang nggak diajarin. Jadi terserah. Kalau misalkan dia itu diajarin, ini adalah asam yang paling kuat. Kadang-kadang dinamakan sebagai air raja. Jadi semua logam itu bisa larut sama dia. Nanti tinggal lihat sendiri. Reaksi yang ke-9, logam sama garam, itu kadang-kadang disebut sebagai reaksi pengusiran logam. Karena memang logamnya itu mengalami pengusiran. Jadi kalau misalkan kita punya garam tertentu, misalkan MZ, ini kan logam, ini kan juga logam. Nah ini M-nya ini bisa diusir, berarti L-nya itu ngusir M, M-nya itu jadi sendirian. Ini akan bentuknya itu solid. Ini semula dia dari solid sendirian. Nah sekarang dia masuk di posisi di mana M berada. Ada syaratnya ya.
logam yang di sebelah kiri, yang ini, itu harus terletak di sebelah kiri daripada logam yang M dalam deret volta. Jadi tetap ya deret voltanya itu harus hafal. Kalau misalkan dia nggak terletak di sebelah kiri, berarti dia nggak bisa ngusir ya. Contoh, misalnya kita punya Ni ditambah sama NaCl. Nah sekarang kita lihat posisi relatifnya. Ini Ni, ini NaCl, Na-nya di sebelah sini. Ni-nya kan di sebelah kanan, berarti reaksinya ini nggak berlangsung. Jadi tandanya kayak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita balik Na ditambah sama NiCl2, ya ini bisa terjadi karena ini bisa ngusir ini. Jadi dia nanti akan muncul NaCl ditambah sama Ni. Caranya biasa aja. Ini kita tinggal ionisasi Ni2+ sama 2Cl-. Nah, Na itu kan Na+1. Jadi dia sama ini, yang Ni-nya itu jadi sendirian. Ini koefisiennya nggak kepake ya. Reaksi yang ke-10, 11, dan 12 itu adalah reaksi dekomposisi ganda. Jadi perubahan komposisi tapi dia tukeran antara kation anion, sebenarnya hampir sama dengan asam sama basa. Cuma ini ada syaratnya. Reaksi dianggap berlangsung apabila ada hasil yang mengendap atau nggak larut. Yang nggak larut, maksudnya dia yang dia itu mengendap atau tidak larut. Sama aja. Ini ada syarat lainnya, mengendap atau nggak larut kan sama aja. Jadi atau dia itu mengalami penguraian, jadi dalam bentuk gas. Jadi reaksi yang dalam bentuk gas itu mesti dihafalin, cuma ini aja, ada 3. Jadi syaratnya seperti itu. Kalau misalkan kita punya suatu reaksi, misalnya kayak gini ya, misalkan kita punya NaCl ditambah sama katakanlah Ag, bukan Ag, misalkan CaBr2 gitu. Nah ini kan kalau misalkan dia terjadi dekomposisi kan Na+ sama Cl-. Di sini ada Ca2+ ditambah sama 2Br-. Ini kan tukeran sama dia, ini kan tukeran sama dia kan. Ini nggak usah ya. Ca sama Cl berarti dia akan muncul CaCl2. Na sama Br berarti dia akan muncul NaBr. Nah sekarang kita lihat fasenya ya. CaCl2 sama NaBr. CaCl2 berarti lihat yang ini, berarti masuk yang di sini kan, karena Ca-nya kan nggak masuk di sini, yang satunya kan juga tadi, berarti dia fasenya adalah aki. Kalau fasenya itu adalah aki, berarti reaksinya itu nggak terjadi ya, karena ini itu adalah aki, ini adalah aki, jadi reaksinya ini nggak berlangsung. Reaksi ini hanya akan berlangsung jika ada yang mengendap atau yang dia itu dalam bentuk gas. Jadi satu syarat aja udah oke. Ini kan dia ngendap, berarti reaksinya terjadi. Ini kan ini aki sebenarnya. KBr ini juga aki. Ini ngendap, berarti oke. Ini ngendap, oke. Satu ngendap, salah satu aja nggak masalah. Jadi dua-duanya muncul juga nggak masalah. Syarat yang itu mengendap atau gas itu muncul di nomor 10, 11, dan 12. Jadi 10, 11, dan 12 itu hampir sama. Tapi cuma bedanya adalah kalau untuk 10 garam sama garam. Kalau untuk 11 garam sama asam. Kalau untuk 12 berarti garam sama basa. Tapi terjadi dekomposisi ganda. Untuk yang asam ada yang harus dihafalin, yang dia itu dalam bentuk uap, ada 4 ini. Sementara untuk yang basa juga ada yang dihafalin, yang ini. Itu harus dihafalin. Oke, sekarang latihannya ya.